Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami dimanapun antum berbahagia, dan santri-santri kami di pesantren SMA Hufadz Darul Munir, khususnya kelas 11 yang mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di video kali ini kita sampai di halaman 63 dari kitab An-Nahwul Wadih yang dikarang oleh dua guru besar, Ali Al-Jarim dan Mustafa Al-Amin. Baik, al-adawat allati tajzimu fi'laini, perangkat-perangkat, alat-alat yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Apa saja alat-alat tersebut atau perangkat-perangkat yang menjazm dua fi'il? Kita baca saja langsung al-amthilahnya. Man yufrid fil akli yadkham, barang siapa yang berlebihan dalam urusan makan, yadkham akan kemelekeran kalau kata orang Betawi, atau begah. Lihat dua fi'il mudhari sukun, yufrid sama yadkham. Yang kedua, man yat'ab fi sigarihi yatamatta' fi kibarihi, barang siapa yang berlelah-lelah di masa mudanya atau masa kecilnya, maka akan menikmati masa tuanya. Ada yat'ab sukun fi'il mudhari, yatamatta' juga sukun. Nomor 3, man yajtanib adan nasi yanju min adahum, siapa yang menjauhi, lihat sukun fi'il mudhari, adan nas, kejailan atau kejahatan manusia, maka akan selamat. Yanju, yanju aslinya yanju, ada waw, tapi ketika dimasuki oleh satu jazim yaitu man, maka harus dibuang harful illah. Nanti kita jelaskan. Barang siapa yang menjauhi kejailan manusia, maka dia akan selamat dari kejailan tersebut. Man yusafir tazdad tajaribuhu, barang siapa yang melakukan traveling, safar, perjalanan, maka akan bertambah pengalamannya. Yusafir tazdad, sukun sukun. Bagian kedua, ma tadakhir min malika yanfa'ka, harta yang kau simpan atau kau sisihkan, kau tabung, maka akan nanti bermanfaat bagimu. Lihat sukun dua, tadakhir sama yanfa'. Yang keenam, ma tudayyi min waqtika tandam alaihi, tidaklah kau sia-siakan waktumu kecuali pasti kamu akan menyesalinya. Tudayyi menyanyiakan, tandam menyesal. Bahasa Betawinya regarding. 7. Ma tutlif taghram thamanahu, tidaklah kamu merusak barang orang lain, melainkan kamu harus membayar dendanya. Taghram itu membayar denda, thaman itu harga. 8. Ma tunfiq fil khairi tujza bihi, tidaklah engkau berinfak dalam kebaikan, melainkan engkau akan diberi ganjaran. Baik, sekarang kita ke pembahasan. Taqaddam lana fil juz'il awal anna in tajzimu fi'laini mudhari'ain. Pada jilid pertama buku Nahwu kita sudah belajar tentang in yang membuat sukun dua fi'il. In tazra tahsud, in tajlis ajlis, kalau kamu duduk saya duduk, gitu ya. Yatarattab husulu awalihima ala husulis tsani. Terjemahan bebasnya, yang mana kata kerja pertama merupakan sebab daripada atau akibat yang terjadi di fi'il kata kerja yang kedua.
kamu duduk, barulah saya duduk. Nah, berarti duduknya saya merupakan sebab daripada duduknya kamu gitu. Wa huna na'ti 'ala baqiyatil adawat allati ta'malu hadzal 'amal fanaqul. Dan di sini kita akan mendatangkan sisa-sisa al-adawat yang juga menjazmkan dua fi'il. Maka kita katakan fanaqul kullu mithalin minal amthilatil arba'atil ula as-sabiqah. Setiap contoh dari 4 yang pertama yang barusan yashtamilu ala fi'laini mudhari'ain, mencakup 2 fi'il mudhari'. Idza nadharna ilaihima min jihatil lafzi wajadnahuma majzumaini. Kalau kita lihat dari sisi lafadznya maka kita dapati keduanya sukun fi'il mudhari' tersebut. Wa idza nadharna ilaihima min jihati al-ma'na wajadna anna husula awwalihima syartun fi husuli tsani. Dan kalau kita lihat dari sisi maknanya, perbuatan di kata kerja pertama merupakan syarat terjadinya aktivitas di fi'il kedua atau kata kerja kedua. Paham ya? Intinya gampang, sebab akibat. Atau anna husul tsani jazaan liwuqu'il awal, atau bisa kita katakan bahwasannya akibat yang terjadi atau yang terekam di kata kerja kedua merupakan akibat atau balasan daripada terjadinya perbuatan di kata kerja pertama. Fal mithalul awwalu yufidu annal ifrata fil akli syartun fi husulit tukhmah. Contoh pertama, faidahnya adalah atau yang bisa kita pahami darinya bahwasannya al-ifrat berlebihan dalam masalah makan merupakan syarat terjadinya kemelekeran atau kebegahan. Au anna tukhmata jaza al-ifrat, atau begah merupakan akibat daripada berlebihan fil akli. Wa min ajli dzalika yusammal fi'la al-awwala fi'la syarti. Oleh karena itu kata kerja pertama disebut kata kerja syarat karena dia sebagai syarat terjadinya kata kerja kedua. Wa yusamma tsani jawabahu wa jazaahu, dan yang kedua disebut sebagai jawab atau jaza. Jadi ada fi'lul syarti, ada fi'lul jawab. Gampangnya gitu, sebab akibat. Nah, gitu aja gampangnya. Paham, Tom? Wa huna natasa'alu, di sini kita bertanya-tanya, malladzi aujaba jazma al-fi'laini fi kulli mithal. Lalu apa yang membuat harusnya dua fi'il ini majzum sukun? Wa malladzi afada tarattuba tsanihima 'alal awwalihima. Dan apa yang menyebabkan kata kerja pertama merupakan syarat daripada yang kedua, atau yang kedua menjadi balasan dari yang pertama? Inna idza ikhtabarna al-amthilata wahidan lam najid sababan siwa dukhulu atau siwa dukhuli man fahiyallati jazimat. Kalau kita ikhtabarna, kita uji per kalimat satu-satu, kita tidak mendapati sebab yang lain selain masuknya man, maka man itulah yang jazimat, yang membuat jazm. Wahiyallati afadat itu ya, hilang titiknya. Dan dialah yang berfungsi sebagai syarat, walidzalika summiya adatu syartin jazimatin. Oleh karena itu nanti dalam i'rab kalian tulis man titik 2 adalah adatu syarti jazimah atau adatu syarti al jazim, ya, kata kerja syarat yang menjazmkan. Baik, kita lanjut. Wa idza fahasna amma tadullu alaihi kalimatu man fi kulli mithalin minal amthilati allati indana. Kalau kita cek ya, fahasa, ternyata fahasa digunakan untuk mengecek ini juga ya, kalimat, padahal biasanya untuk dokter mengecek pasien. Kita cek itu man di setiap contoh dan juga di setiap contoh yang akan datang nanti. Wa kadzalika fi kulli mithalin ta'ti fihi wajadnaha la tadullu illa 'alal aqil. Dia tidak berfungsi atau tidak menunjukkan kecuali yang berakal saja. Maksudnya fungsinya dipakai untuk kalimat yang di dalamnya ada orang gitu ya. Kata kerjanya kaitannya sama orang.
Wa idza nadarna ila al-amthilatil arba'atil akhira wajadna kulla mithalin fiha mustamilan aidan ala fi'laini mudhari'aini majzumaini. Dan kalau kita lihat contoh 4 yang terakhir, kita dapati setiap contoh di dalamnya mencakup 2 fi'il mudhari yang majzum juga. Cepetan ya. Ya, soalnya nanti sama aja. Husulu awalihima syartun fi husuli tsanihima. Terjadinya aktivitas di kata kerja pertama merupakan syarat di terjadinya di kata kerja kedua, sama sama yang pertama intinya mah. Ala nahwi ma taqaddam, seperti yang sudah berlalu barusan mengenai man. Ya Faiz ya. Iya, pagi-pagi. Wa idza tasa'alna huna aidan mal ladzi aujaba jazmal fi'laini fi kulli mithal, sama pertanyaannya. Apa yang membuat dua fi'il mudhari ini majzum? Wa mal ladzi afada syart, dan apa yang menjadi dua fi'il, salah satu fi'ilnya menjadi syarat, satu fi'ilnya menjadi jawab. Lam najid sababan siwa dukhuli ma. Sebabnya karena adalah masuknya ma. Fahiya idan, maka dia yaitu ma, kaman seperti man, tajzimu mudhari'aini wa tufidu syart, menjazmkan dua fi'il mudhari dan berfungsi menjadikan fi'il yang pertama sebagai syarat. Ghairu annaha tadullu daiman ala ghairil aqil. Bedanya kalau man untuk berakal manusia, kalau ma bukan. Makanya tadi ma tadakhir mimmalika yanfa'ka. Harta itu kan gak berakal, nanti dia akan bermanfaat. Wa hunaka adawatun ukhra ta'malu hadzal amal wa tufidu syart wa ilaika bayanaha wa ijmala ma'aniha. Dan di sana masih ada lagi yang menjazmkan dua fiil dan nanti ada penjelasannya. Di sini ada, lihat, cukup banyak ya. Ada mahma untuk yang tidak berakal, ada mata tashrab ashrab, kapan kamu minum saya minum. Ayyana, ada aina, ada anna, ada haitsuma, kaifama, ada ai. Itu nanti pembahasan lain. Intinya hari ini kita membahas tentang man dan ma. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada sebab akibat. Siapa yang masuk duluan, dialah yang dapat hadiah. Man yadkhul awalan, misalnya fayakhud al-jaza atau al-jaizah, begitu ya. Baik, demikian untuk yang online, pembahasannya singkat mengenai dua kata yang dapat membuat fi'il mudhari, dua fi'il mudhari sukun, yaitu man sama ma. Man untuk yang berakal, ma untuk yang tidak berakal. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.